Timot ingin merakit konstruk DNA rekombinan dengan menyisipkan insert gen RFP ke dalam plasmid P3LE 12+. Jadi ini plasmidnya, terus dia mau masukin gen RFP. RFP di sini, oke. Plasmid ini mengandung gen resistensi tetrasiklin, TETR, mana TETR? Nah ini. Berarti resistensi tetrasiklin artinya gen ini bikin bakterinya, kalau dia punya plasmid ini, resisten terhadap antibiotik tetrasiklin ya. Nggak bisa. Oke, ini aja deh. Terus dia diapit dengan dua daerah multiple cloning site. Jadi multiple cloning site itu ini ya. Jadi kalau misalnya di plasmid, kalian ngelihat daerah pada plasmid di mana dia tuh banyak banget sisi pengenalan enzim restriksi, itu kita bilang namanya multiple cloning site. Jadi kita dapat multiple cloning site di sini sama multiple cloning site di sini. Sebuah urutan promoter, promoternya berarti yang ini ya, promoternya, serta gen resistensi kanamisin, kan R. Ini kanamisin. Kanamisin itu sejenis antibiotik lain. Urutan gen RFP yang ingin disisipkan juga diapit oleh MCS, jadi kita ada MCS2 ini, yang mengandung sisi pengenalan enzim restriksi. Asumsikan ke semua enzim restriksi menghasilkan sticky end dan overhang yang berbeda. Jadi kan kalian paham ya, kalau misalnya enzim restriksi memotong DNA, itu dia ada dua tipe. Oke, enzim restriksi itu mau apa? Pennya nggak enak. Oke, nice. Enzim restriksi itu kan kalau memotong dia either jadi namanya blunt end atau kita jadi sticky end. Paham ya bedanya di mana? Jadi misalnya ini DNA, kalau dipotong blunt end itu dia potongnya rapi, sedangkan kalau sticky end dia bakal potongnya ada overhang kita bilangnya seperti ini. Jadi dibilang bahwa semua enzim restriksi ini itu menghasilkan sticky end seperti ini, dan setiap sticky end ini punya kode yang berbeda-beda. Kita perlu ingat kembali bahwa enzim restriksi itu dia memotongnya spesifik ya, dia cuma mengenali target sequence tertentu. Kepencet. Terus di sini, coba kita cek soalnya, agar bisa diekspresikan secara optimal pada plasmid P3LE12+, baik plasmid maupun urutan gen RFP cukup dipotong dengan Echo R1. Echo R1. Kayaknya aku expand biar enak. Aku bahas dari A ya, baru kita bahas yang ditanya yaitu B. Dibilang kan kalau misal agar diekspresikan secara optimal, coba ya seandainya kita potong pakai Echo R1. Berarti kita potong Echo R1 di sini ya, kita potong di sini, kita potong juga di sini. Oke, kita dapat potongan ini, sequence ini. Kemudian coba kita lihat di plasmid. Plasmid kalau kita potong di Echo R1, itu dia bakal potong di sini, sama dia bakal potong di sini. Berarti tetrasiklin ini bakal dihilangin ya. Si tetrasiklin ini bisa dihilangin, baru karena kita ada pengenalan Echo R1 di sini sama Echo R1 di sini, berarti ini bisa aja ditempelin di sini, masuk ya. Cuman di sini ada masalah. Masalahnya adalah promoter itu dia arahnya spesifik. Jadi kalau kita punya promoter seperti ini, ya arah promoternya seperti ini, maka gennya juga harus punya konformasi yang sama. Gen harus searah dengan promoter. Jadi si gen RFP itu harus seperti ini juga. Ya, baru ini ekspresinya optimal. Gimana sekarang kalau misalnya promoternya seperti ini, terus aku pasang gen RFP-nya sebagai kayak gini. Ini aku gambar dia tanda panah, artinya ini konformasinya. Arah dari 5' to 3'-nya itu gimana ya kan? Itu maksudnya. Jadi bisa aja kan dia itu penempelannya itu terbalik seperti ini. Kalau dia cuma pakai enzim Echo R1. Ya kan? Karena sisi Echo R1 di sini sama di sini, di sini sama di sini, itu semuanya sama. Jadi istilahnya di sini protein itu bodoh ya. Protein itu dia cuma mengerjakan sesuai dengan perintahnya. Dia nggak bisa berpikir. Maka ya kasusnya di sini kita bisa ada penempelan RFP itu ya di arah yang benar sama di arah yang terbalik. Maka kalau gitu ini jawabannya salah. Kalau kita pakai Echo R1 aja, itu nggak bakal optimal karena
50% kasusnya itu bakal terbalik. 50% ya bakalan optimal, 50% terbalik. Jadi aku bilangnya salah. Yang B, deteksi inang yang mengandung plasmid rekombinan tidak bisa dilakukan tanpa penambahan ampicillin di medium. Deteksi inang yang mengandung plasmid rekombinan. Berarti di sini, kalau dibilang plasmid rekombinan, itu berarti plasmidnya itu udah dimodifikasi. Jadi, kita bicara sekarang tuh kasusnya ya, ini udah kita somehow dapat plasmid baru, di mana plasmid barunya itu berarti di sini ada CAN-R, ada promoter, terus pokoknya di sini ada RFP gitu. RFP sama uh, AMPR-nya itu juga masuk gitu. Deteksi inang yang mengandung plasmid rekombinan tidak bisa dilakukan dengan penambahan ampicillin. Deteksi inang yang mengandung plasmid rekombinan tidak bisa dilakukan tanpa penambahan ampicillin di medium. Coba aku mikir. Emang ada cara lain ya untuk ngedeteksi? Aku bakal sekilas aku bakal bilang ini benar. Sekilas aku bakal bilang ini benar. Alasanku adalah karena kalau kalian lihat di sini RFP dengan RFP itu dia sepaket ya dengan AMPR gitu. Dia sepaket dengan AMPR. Jadi kalau misalnya aku bakal dapat RFP di sini, aku bakal expect ada AMPR juga di sini. Emang ada cara lain ya untuk kita ngedeteksi rekombinan tapi tak nggak pakai ampicillin? Kalau misalnya kita pakai kanamisin tuh nggak spesifik ya. Kenapa? Karena kanamisin tuh nggak dimodifikasi. Jadi dia selalu ada. Maka kita nggak tahu apakah plasmid ini itu rekombinan atau nggak. Plasmidnya tuh udah menerima RFP atau nggak. Kalau aku mikirin cara lain. Cara lain. Sebenarnya ada sih cara lain yang aku bisa mikirin. Tapi cara lainnya itu kayak nggak, apa ya, menurutku nggak. Cara lain aku mikirin adalah, kalau misalnya kita tahu ukuran dari plasmid ini, jadi ukurannya ini berapa, terus kita tahu juga ukuran dari RFP dan AMPR ini, kita bisa ngelakuin PCR, terus kita ngelihat di gel elektroforesis ukuran mereka itu berapa sama berapa, dibandingin aja. Kalau misalnya, let's say ukuran dari RFP sama MPR itu lebih besar daripada tetracycline R ini, berarti harusnya kalau dia rekombinan, plasmidnya tuh lebih besar. Menurutku gitu. Tapi masalahnya, kalau misalnya kita ngelakuin PCR, kita bakal bunuh inangnya. Sedangkan di sini dia itu mau ngedeteksi inang. Jadi asumsiku itu adalah inangnya harus hidup. Di kasus di mana kita mau mendeteksi inang tuh harus dalam kondisi hidup, berarti harusnya nggak ada cara lain sih kecuali dimasukin gen ampicillin resistant. Bagian ini ya yang kamu pingin tanya. Tadi siapa yang menanyain soal ini? Apakah menjawab penjelasanku? Oke. Ya, aku bakal bilang ini benar karena tadi cara lain yang bisa dipakai untuk mendeteksi ini bakal membunuh inangnya karena kita harus isolasi plasmidnya. Dan ini satu-satunya cara yang menurutku untuk deteksi. Oke, sejauh ini belum ada pertanyaan lain ya. Jadi aku bakal bahas C sama D. In the meantime, aku silahkan kalau ada pertanyaan apapun, mau itu tumbuhan, hewan, genetika, bioselmo, soal apapun, silahkan. Oke, aku lanjutin ke C, baru kita ke pertanyaan selanjutnya. Pemotongan plasmid dan gen RFP hanya menggunakan BAMH1 dapat menghasilkan konstruk dengan orientasi insert yang tidak tepat, BAMH1. Kita cek di sini, bisa nggak ya BAMH1? Di sini ada BAMH1 bisa dipotong, oke. BAMH1 dipotong di sini juga oke. BAMH1 di sini dipotong, ya ini benar. Karena aku bayangin, kan ini kalau misal dia potong BAMH1 di sini, si uh, plasmid ini bakal kebuka. Mungkin aku gambarnya kayak gini. Dia bakal kebuka kayak gini. Jadi di bagian sini itu kosong. Dia jadi linear, terus begitu dia linear, ini tuh bisa masuk gitu. Si konstruknya itu bisa nempel di sini. Kan sekali lagi aku bilang enzim itu protein itu ya dia nggak punya otak, dia cuma bekerja sesuai dengan perintahnya dia. Jadi
sesuai perintah dia itu bisa nempelnya itu dengan konstruk yang benar kayak gini atau konstruk yang salah di bawah. Di bawah. Jadi ya jawabannya kalau orientasinya nggak tepat tuh benar. Terakhir, vektor P3 Le12 plus murni dapat dibedakan dari vektor rekombinan RFV menggunakan seleksi biru putih. Jawabannya salah. Karena di sini mereka sama sekali nggak ngomong tentang seleksi biru putih. Aku mau nanya, siapa di sini yang mengerti apa itu seleksi biru putih? Atau kalian nggak paham apa itu seleksi biru putih? Kalau nggak paham, aku bisa jelasin juga itu apa. Gimana? Pada tahu seleksi biru putih itu apa? Atau pingin aku jelasin? Atau kalian pingin aku bahas soal lain? Silakan, terserah kalian. Ini sesi aku bikin untuk kalian bertanya bebas untuk aku. Oke, ya udah, sip. Kita dapat topik selanjutnya. Seleksi biru putih. Oke, jadi seleksi biru putih ini adalah materi yang suatu seleksi yang cukup umum digunakan untuk tes di itu tes mikrobiologi. Ya, ini di tes mikrobiologi kayak di bakteri. Jadi untuk kalian ngetes bakteri biasanya kita pakai dua. Cara pertama itu ada cara di sini, yaitu kalian ngelihat, oh oke, aku baru nyadar sesuatu. Soal B ini jawabannya salah. Aku baru nyadar ada cara lain. Oh my God, aku nggak kepikiran. Oke, oke, oke. Ya, jadi ada dua cara ya untuk ngetes deteksi inang yang plasmid rekombinan. Cara pertama, seperti aku bilang tadi, kalian tinggal ngetes apakah si inang itu dia tahan terhadap antibiotik ampicillin. Jadi cara pertama tinggal kalian kasih ampicillin. Kalau dikasih ampicillin bakterinya bertahan, artinya dia punya plasmid rekombinan. Masuk akal kan? Cara kedua itu adalah tinggal ngecek apakah bakterinya menyala. Karena kan ini di sini kita masukin gen RFP ke dalam plasmidnya. Kalau bakterinya itu punya gen RFP, harusnya bakterinya ngasilin protein RFP. Protein RFP ngapain? Protein RFP itu bakal fluorescence merah dan bakterinya itu bakal warna merah. Aku beneran nggak kepikiran tadi. Ya, jadi ini jawabannya salah karena ada dua cara. Jadi either kasih ampicillin atau ngelihat bakterinya menyala. Oh my god, aku nggak kepikiran. Bodoh banget. Kapan ya terakhir kali aku ngerjain soal OSN? Kayaknya udah lama banget. Well, aku udah karatan tapi ya udah. Oke, jadi seleksi mikrobiologi itu umumnya kita ada tiga cara. Cara pertama dan cara yang paling gampang, cara yang aku sendiri juga pernah lakukan di lab, yaitu dengan melihat fluorescence, mikrobiologi. Jadi kalian bisa insersi gen fluorescence ke dalam bakteri dan kalian ngecek apakah bakterinya itu menyala atau enggak, ya kan? Sesimpel itu, kayak bakteri tadi. Jadi kalau misalnya kalian masukin gen RFP ke dalam bakteri, maka bakterinya bakal menyala warna merah. Kalau kalian masukin gen GFP ke dalam bakteri, maka bakterinya menyala warna hijau. Simple. Kedua adalah kalian bisa masukin resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik. Sama itu juga dipakai di tadi. Jadi kalian bisa masukin contoh ya ampicillin resistant. Jadi bakteri yang punya gen ampicillin resistant, ketika kita kasih ampicillin tidak akan ngefek. Sedangkan bakteri yang tidak punya ampicillin resistant, maka dia bakal dibunuh sama antibiotik ampicillin. Simple ya. Yang ketiga itu kita bisa pakai seleksi, kita bilang sebagai seleksi metabolisme. Seleksi metabolisme ini ada banyak. Salah satunya di sini adalah seleksi biru putih yang ingin aku bahas. Jadi kita ada gen di bakteri. Bakteri itu punya gen namanya LACZ. Di mana gen LACZ ini itu dia menghasilkan enzim namanya beta galaktosidase.
Terus kita punya senyawa. Nama senyawanya adalah X-gal. X-gal ketika kena beta galaktosidase, itu dia bakal berubah menjadi senyawa yang warnanya biru. Sedangkan X-gal ini namanya warnanya putih. Oke? Simple enough ya. Cara kerjanya simple. Oke? Kita misal ada bakteri. Oke, let's say kita ada bakteri. Bakteri ini kita mau masukin plasmid. Di plasmid kita ada promoter. Sama ada gen lakset. Aku tulis Z aja ya. Ini maksudnya lakset. Jadi ini ada promoter sama lakset. Terus biasanya di sini kita kasih ada multiple cloning site. Jadi ada multiple cloning site di sini, multiple cloning site di sini, atau bisa jadi multiple cloning site-nya itu ada di dalam gen lakset. Oke, jadi bisa jadi dia tuh mengapit gen lakset atau enggak dia bahkan di dalamnya gen lakset itu sendiri. Jadi bebas mau dimanapun, tapi dia di sekitaran gen lakset. Sebutkan sekarang kita mau masukin sesuai dengan soal tadi. Misal kita mau masukin gen RFP. Gitu. Kita masukin gen RFP-nya itu di situs lakset. Sebagai contoh misalnya sekarang aku pakai MCS-nya tuh di sini sama di sini. Jadi aku ngebuang gen laksetnya keluar. Maka kalau misalnya aku berhasil ngelakuin rekombinasi, maka aku bakal dapat plasmid yang modelnya kayak gini dong. Jadi ini sekarang ada promotornya di sini. Ini gennya RFP ya. Jadi ini bukan lakset lagi. Gen laksetnya itu aku buang. Oke? Jadi ini skema yang pengen aku lakuin. Aku ulang dikit lagi. Aku punya plasmid, di mana plasmidnya itu punya gen lakset. Laksetnya itu dikelilingi sama multiple cloning site. Ya, multiple cloning site ini aku pakai untuk masukin gen RFP ke dalam bakteri. Ya, sekarang plasmid itu ketika kita ngelakuin rekombinasi itu persen suksesnya nggak 100% ya. Jadi pasti ada plasmid yang gagal mengalami rekombinasi dan ada plasmid yang sukses. Let's say sekarang ini ada bakteri. Aku ada kasus pertama sama kasus kedua. Ini bakteri 1 sama bakteri 2. Bakteri 1 itu ternyata dia mengambil plasmid yang masih lakset. Jadi ini Z gitu. Dia mengambil plasmid lakset. Sedangkan bakteri kedua itu dia mengambil plasmid yang berhasil direkombinasi. Jadi ini sekarang dia jadi RFP ya gitu. Maka ketika kita tumbuhkan kedua bakteri ini di media bersamaan, terus media ini sekarang punya X-gal, maka kita akan ngamatin bakal banyak bakteri itu tumbuh. Bakterinya bakal tumbuh menjadi dua jenis koloni. Jadi ada koloni yang berwarna biru, sama ada koloni yang berwarna putih. Mungkin aku kasih putih nggak bakal kelihatan. Warna hijau, aku tuh hijau ya, tapi hijau di sini maksudnya putih ya. Itu. Koloni yang berwarna hijau, biru, dan putih. Aku nanti kasih contoh fotonya. Maka di sini artinya ketika kalian misal targetnya bakteri yang berhasil direkombinasi, maka ya kalian bakal ngambil bakteri yang warna putih. Kenapa? Koloni putih ini adalah koloni yang sukses mengalami rekombinasi. Dia mengalami rekombinasi. Paham nggak kenapa? Karena di koloni putih, gen laksetnya udah nggak ada ya. Oke, di koloni putih nggak ada gen lakset. Kalau dia nggak ada gen lakset, maka X-gal itu tidak akan diubah menjadi senyawa biru. Kalau misalnya di bakteri yang menerima ini plasmid di atas, plasmid dengan lakset, berarti dia bisa mengubah X-gal itu jadi biru, makanya dia jadi koloni biru. Inilah yang namanya itu. Ini namanya seleksi putih biru. Di sini yang dibilang ini, seleksi biru putih maksudku. Yang ada yang nanya, yang putih RFP biru lakset ya Kak, bener. Jadi koloni putih itu dia koloni yang nomor 2 ya berarti. Aku bilang ini nomor 2. Ini koloni putih nomor 2. Sedangkan koloni biru itu dia yang nomor 1. Koloni biru itu yang nomor 1. Dia
gagal rekombinasi. Kayak gitu. Ini salah satu contoh dan ini sering juga dipakai di lab mikrobiologi. Oke, ada pertanyaan lain atau mungkin materi ini masih ada yang masih kurang paham? Aku sambil cari foto dari foto aslinya. Tadi ada yang mau nanya genetika, boleh silakan topik apa specifically? Ini ya fotonya. Nah, eh, oke, oh, what happened here? Nah, ini fotonya. Kalian bisa lihat. Jadi biasanya bakteri itu ditumbuhin ya bentuk koloni seperti ini ya. Kalian bisa lihat ya, ada koloni yang warna biru. Biasanya biasanya koloni biru ini yang gagal rekombinasi. Terus habis itu yang biru ini yang sukses rekombinasi. Kayak gitu. Jadi dia itu berdasarkan keberadaan gen lakset atau nama lain dari gen lakset apa? Beta galaktosidase. Oke, ada yang chat. Boleh ke slide nomor 3 gak? Oh, nanti slide-nya aku bakal share, tapi silakan kalau mau screenshot. Yang ini bukan. Nanti slide-nya aku bakal share kok, tenang aja. Oke, ada yang ngirim soal. Gen lakset tuh memecah laktosa. Ya, benar banget. Gen lakset itu gunanya emang awalnya fungsi utamanya emang untuk memecah laktosa ya. Tapi di sini kebetulan ada senyawa. Senyawa itu namanya X-gal, di mana X-gal tuh punya struktur mirip banget dengan laktosa. Ya, punya struktur yang mirip banget laktosa. Jadi beta galaktosidase itu juga bisa memecah X-gal. Ya, X-gal itu awalnya putih, tapi kalau dia habis dipecah, dia berubah warna jadi biru. Makanya kita dapat koloni biru dan putih. Oke, masih ada pertanyaan lagi nggak tentang ini, tentang mikrobiologi, tentang seleksi dan lain-lain? Kalau udah nggak ada, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Jujur aku agak bersyukur, ternyata aku masih ingat materi. Jujur, terakhir kali aku ngebaca tentang seleksi biru putih itu ya udah berapa tahun lalu ya. Aku soalnya bukan major mikrobiologi, jadi aku jarang ngelakuin kayak gini. Yang aku pernah lakuin, kebanyakan sih aku lakuinnya itu bukan di bakteri sih, kayak di sel tikus gitu. Banyak kan gitu di lab. Gak ada pertanyaan? Oke, tolong kalau chat, sekali aku ingetin, chat aku di akunku yang ini, akun yang Jefferson Filbert Chunardi, jangan chat di akun HP. Major. Aku ngambil major cell and molecular biology, tapi aku ngambil semacam spesialisasi di stem cell dan developmental biology. Jadi kalau kalian ada tertarik bahas tentang stem cell atau developmental biology, feel free buat diskusi sama aku. Bebas uh, aku ngerasa kayak di masa depan gitu, ya apa ya, stem cell tuh ya sesuatu yang cukup apa ya, ada kontroversi dikit dan juga lumayan terkenal sekarang nggak sih? Ya, ya nggak sih? Aku ngerasa kayak banyak riset di masa depan yang bakal berfokus di stem cell dan potensi dari stem cell tuh sangat banyak gitu. Karena ya stem cell sendiri kan cukup baru ya, nggak baru-baru amat sih, tapi kayak banyak banget uh, semacam riset-riset terbaru mengenai stem cell yang menurutku bisa dipakai lah di dunia ini. Oke, aku bakal bahas soal ini. Uh, Stem cell yang biotek itu yang kayak sel HeLa. Sel HeLa itu sel kanker ya, bukan stem cell.
Stem cell tuh kayak, sel yang bisa diferensiasi gitu. Contoh paling gampang adalah sel hematopoietik di sumsum tulang belakang. Itu kan yang bisa jadi sel darah merah, sel darah putih, sel keping darah, trombosit gitu kan. Atau contoh lainnya adalah stem cell yang ada di kulit kalian. Jadi perhatikan gimana kulit kalian tuh terus bisa beregenerasi. Kenapa kulit itu bisa beregenerasi? Karena kita ada stem cell di kulit. Kenapa kok jantung itu ketika dia rusak itu udah nggak bisa beregenerasi? Kenapa otak itu ketika dia rusak udah nggak bisa beregenerasi? Karena nggak ada lagi stem cell-nya. Oke? Sama demikian juga dengan telinga, dengan mata, dan kayak banyak organ kita yang rusak itu nggak bisa dikembaliin. Ya, rusak itu permanen. Seperti itu. Jadi stem cell itu sel yang meregenerasi terus dan sel yang terus membelah bisa berdiferensiasi. Itulah namanya stem cell. Bukan materi OSN buat dia. Di Indo tentang perkembangan stem cell, pertanyaannya menarik karena jawabannya aku juga nggak tahu. Sayangnya industri riset di Indo sedikit ya agak sulit ya dibandingkan di luar negeri. Ya aku juga penasaran sih dengan situasi riset di Indo. Oke, kita coba bahas soal ini dulu. Ya, thank you buat pertanyaannya. Kontaminasi logam berat memiliki dampak yang beragam pada tumbuhan. Gambar di bawah memperlihatkan morfologi daun betula pendula dalam ini beneran namanya gitu ya, betula pendula. Lucu banget namanya. Dalam penelitian dipublikasi oleh Zubrovska dan Grisko. Oke. Daun dari populasi kontrol A, daun dari populasi terpapar logam berat di sekitar minimum plant, oke, Ukraina. Dampak kontaminasi juga mampu diamati melalui perbedaan anatomi. Gambar di bawah merupakan anatomi dari suatu organ yang terlihat seperti daun. Menarik. Oke, kita coba cek di sini dulu. Apa yang terjadi di sini? Daun kontrol sama daun yang terpapar logam. Apa sih yang kayak kita bisa amati dari gambar ini dulu sebelum kita bahas soalnya? Yang aku amati adalah pertama di sini tuh dia lebih hijau ya. Ini lebih hijau, ini dia tuh kurang nggak sehijau di sebelah kirinya. Terus kayak kita bisa ngamatin bahwa di ujung-ujungnya ini, ya kan, ujung-ujungnya ini dia tuh uh, rusak gitu. Jadi aku ngerasa mungkin ada berubah apa kayak penurunan klorofil. Mungkin kalau kalian lihat juga ukurannya lebih kecil ya. Ini lebih kecil daripada ukuran ini. Tapi kita nggak bisa ngomong itu langsung kecuali kita ada data ya. Jadi tanpa data kita nggak bisa lihat langsung. Nggak gitu. Jadi yang kelihatan di sini paling cuma di warna doang ya kayaknya. Kemudian ini juga dibilang ada suatu organ yang tampak seperti daun. Coba kita perhatikan strukturnya. Di sini kalau kita lihat ini silem ya. Jadi aku coba pelan-pelan, kita coba pelan-pelan deh lihat pelan-pelan ini organ apa. Pertama coba lihat di sini. Ini apa? Ini stomata ya. Kalau ada stomata, kalian bakal mulai berpikir ini daun, ya kan? Karena stomata itu di daun. Tapi coba kita gali lebih dalam. Jaringan apa yang kedua ini? Ini palisade. Semakin mendukung bahwa ini daun. Karena kalian lihat dia bintik-bintik dan kemungkinan itu adalah kloroplas. Ya, aku curiga. Let's see. Tiga, ini kalau kalian lihat bentuk selnya itu dia kayak ini sel tebal ya. Terus habis itu dia kayak di tengahnya doang yang kelihatan ada sel. Kalau dia tebal kayak gini, berarti dia mengalami penebalan sekunder. Sel apa yang kira-kira mengalami penebalan sekunder sampai segininya? Sclerenchyme. Ya, jadi ini adalah sclerenchyme. Baru di 4 kira-kira apa ini? Kalau kita lihat dindingnya tebal ya, dindingnya tebal tapi dindingnya itu cuma di ujung-ujung doang. Tengahnya itu kosong. Kira-kira sel apa yang punya penebalan kayak punya penebalan tapi tengahnya kosong? Silam. Mungkin kan bertanya lagi, di mana floemnya? Floem itu biasanya ada di sekitaran sclerenchyme. Ini karena ini ilustrasi, kita nggak bisa ngelihat ya. Tapi kalau misalnya kita lihat langsung, biasanya floem itu dikelilingi sama sclerenchyme. Jadi harusnya floem itu ada di sekitaran sini. Kalian menyadari ada sesuatu yang aneh nggak di sini? Perhatikan bahwa di sini ada silem, terus kita dipisahin dengan kayak ada pemisah di sini, baru ada ketemu silem lagi. Apakah ini adalah morfologi atau ini apakah ini sorry bukan morfologi? Apakah ini anatomi dari daun yang tepat?
Coba dipikirin baik-baik. Di sini aku pingin mungkin beberapa dari kalian udah lihat di videoku. Kalau enggak, aku bakal kirim lagi penjelasan lebih lengkap di video. Tapi aku bakal jelasin singkat. Coba kita pikir lagi tentang teori organ di tumbuhan. Pada tumbuhan, kita mulai dari batang. Di mana batang tuh kayak gini ya, kurang lebih struktur anatominya. Kita bakal mendapatkan yang gelap, ini aku gambar seperti ini, itu namanya pembuluh. Ini silam kita taruh, aku kasih gelap, phloem, aku kasih terang. Oke, ini adalah batang. Jadi batang tuh ya silam ketemu dengan silam. Silam menuju ke bagian pusat dari tumbuhan. Namun gimana kalau misalnya dengan daun? Apakah daun sedemikian juga? Coba kita, kalau kalian pahami secara teori, daun itu sebenarnya adalah perpanjangan dari salah satu pembuluh batang. Jadi kalau misalnya kita tarik ya batang itu, kita bakal dapat daun. Maka coba kita lihat, kalau kita terusin kayak gini, oh kayak gini jadinya. Maka harusnya ketika kita membelah daun, kita ekspektasinya gimana dong? Harusnya ekspektasi kita adalah sebagai berikut. Jadi ini daun, kita bakal dapat pembuluh pusat di mana kita akan dapat apa? Silam itu menuju ke atas. Nama lain atas di daun apa? Adaksi, ya. Oke. Sedangkan phloem itu akan arah ke bawah. Nama lain dari bawah apa? Abaksi, ya. Cara ingatnya gimana? Cara ingatnya, ini ada kata BA, berarti ini ba, wah. Oke? Berarti kalau samping-sampingnya gimana? Ini bakal kita dapat silam juga ya di atas ini, ya kan? Kayak gitu. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, apakah anatomi yang kita amati di sini itu mirip dengan anatomi daun, apa anatomi batang? Jawabannya ini adalah anatomi batang ya. Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ketika silam ketemu dengan silam, kita harus curiga bahwa ini sebenarnya bukan daun. Tapi ini adalah batang yang dibikin penyet. Gitu. Jadi bayangin batang, aku kasih tekanan dari kiri dan kanan kayak gini. Kita kasih tekanan ya ini batang, sampai dia jadi penyet. Nah ini, batangnya jadi penyet. Apa yang terjadi pada pembuluhnya? Maka kita akan dapat silamnya itu dia akan jadi kayak bolak-balik seperti ini. Jadi ada silam di atas, ada silam di bawah. Terus di ujung itu silamnya nyamping. Kayak gini ya. Maka organ yang ditunjukin di sini itu adalah sebenarnya adalah suatu batang, bukan suatu daun. Meski dibilang terlihat seperti daun. Maka dari itu coba sekarang kita bahas soalnya. A. Perbandingan morfologi di atas membuktikan paparan logam berat tidak mengganggu sintesis klorofil. Tapi tidak mengubah jumlah. Oh, ini ada yang open mic. Mungkin salah dong, oke. Perbandingan morfologi tidak mengganggu sintesis klorofil ini jelas salah lah ya. Kita bisa ngelihat ini daunnya makin pucat, jadi dia klorofilnya berkurang. Pengamatan morfologi di atas membuktikan suatu daun yang berwarna ungu mungkin memiliki kemampuan untuk Hah? Pengamatan morfologi di atas membuktikan suatu daun yang berwarna ungu mungkin memiliki kemampuan. Maksudnya apa? Suatu daun yang berwarna ungu. Hmm. Dari mana kata berwarna ungu ini datangnya? Konteksnya di mana? Bentar, ada chat. Batang nggak sih? Oh iya ya, bentar. Ini. Ya, ada yang nanya batang. Pengamatan morfologi di atas membuktikan suatu daun yang berwarna ungu mungkin memiliki kemampuan. Jujur, aku nggak habis mikir dari mana kata berwarna ungu ini datang. Dan kayak gimana caranya aku menginfer data di atas ini ke warna ungu. Aku bakal jawab ini bener. Actually, no. Aku bakal jawab ini salah. Karena uh, aku bakal jawab ini salah karena kayak data di atas ini tuh nggak membuktikan apa-apa. Pengamatan morfologi ini apa hubungannya dengan warna ungu? Kayak data itu data dan pernyataan ini nggak ada hubungannya. Jadi aku bakal jawab ini salah. Tapi kalau secara teori, daun yang berwarna ungu itu tetap bisa ngelakuin fotosintesis. Kenapa? Warna ungu itu karena dia ada pigmen ungu aja. Bukan berarti klorofil nggak ada. Gitu. Tapi karena aku nggak ngelihat korelasi antara ini dan ini, aku bakal jawab salah. It's next. Struktur 1 dan 2 pada pengamatan anatomi membuktikan bahwa organ tersebut merupakan daun.
Salah. Meskipun dia ada palisade, meskipun dia ada stomata, batang juga bisa punya palisade dan stomata. Aku udah pernah ngelihat batang yang punya stomata juga. Jadi, ya itu. Struktur 4 merupakan struktur yang terlibat dalam transport ion termasuk logam berat. Apakah silem bisa nggak ya untuk transport ion? Silem bisa nggak ya? Floem sih aku yakin bisa. Silem, tapi bukannya kalau di silem tuh dia udah lewat di endodermis, ya nggak sih? Di endodermis kan disaring. Tapi sekali lagi penyaringan di endodermis itu kan juga nggak efisien, nggak 100% efisien. Gimana caranya logam berat itu dari akar nyampe ke daun? Ya jadi dari silang. Berarti jawabannya benar. Ada yang ngechat. Kak, itu yang daun ungu kalau dikaji jawabannya benar. Tapi aku juga gimana ya? Ya terkadang kayak gini sih ya. Emang namanya soal. Kayak kadang-kadang kalian harus ngerti cara pikir dari sang pembuat soal tuh gimana. Dan jujur aku nggak habis mikir logikanya gimana sih untuk soal B ini. Mohon maaf. Aku juga nggak tahu. uh, Toby yang buat soal gimana. Oke, gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi di soal ini? Ada yang masih belum puas dengan penjelasanku? Itu batang dipenyek, Kak. Iya, bener banget. Ini basically batang yang dipenyek. Contoh lain kalian bisa cari kasusnya tuh di Philot. Sorry, bukan Philot. Namanya Kladot. Philot juga termasuk sih. Jadi ada dua contoh. Kalian bisa cari namanya Philot di Acacia sama Kladot di kaktus. Ini kasusnya mirip sama apa? Mirip dengan di sini. Jadi dia tuh kayak batang yang dipenyetin, basically. Filocladia, apa ya itu Filocladia? Aku nggak pernah, mungkin itu istilah bahasa Indonesia ya, aku nggak tahu istilah bahasa Indonesianya. Tapi setahu aku namanya filot, istilah Inggris sih, mungkin istilah Indonya gitu. Ini ada ngechat, Kak, mungkin warna ungu dari pucuk daun itu ya, kok kelihatannya rada ungu? Ungu ya ini. Yang mana ya yang ungu? Bagiku ini coklat ya. Oke lah, kamu mungkin bisa argue bahwa ini itu sedikit ungu, tapi aku bakal bilang ini coklat tua, bukan ungu. Well, anyway, ya nggak usah, mungkin nggak usah dipikirin terlalu terlalu dalam. Ya, inilah soal ini. Ada pertanyaan lain? Kalau enggak, aku ada soal lain yang ada soal lain yang ingin ditanyain, jadi aku bisa lanjut ke soalnya. Oh, ada yang nanya nih. Kak mau nanya, kalau Rubisco itu nggak harus untuk tanaman C3 ya? Bener, Rubisco itu dipakai di tanaman C3, C4, sama CAM ya. Mereka itu semua butuh Rubisco untuk fiksasi karbon. Kak, OSNK Bio pakai kalkul saintifik boleh kan? Boleh, Bang. Iya, boleh. Yang nggak boleh itu kalkulator dagang ya. Kalkulator biasa nggak boleh, kalau saintifik boleh. Jujur aku surprise, aku nginget materi ini. Kayak aku masih nginget materi daun. Karena ya sesuai dengan majorku, aku major di Cell and Molecular Biology. Aku nggak pernah belajar tumbuhan lagi di kuliah. Jadi aku bersyukur aku masih inget. Oke, dia nanya soal nomor 22 dan 23. Untuk biar biar lebih gampang, aku bakal crop soalnya ya. Ke 22 dulu, baru 23. 22 itu pendek ya, Dre? Ini doang ya. Ini dua. Oh, gambarnya di bawah. Gambar di bawah. Oke, sorry. Ini ya gambarnya. Sampai di mana? Oh, sampai di sini. Oke, sampai di sini.
Oke, kita coba lanjut. Halo, ada yang mau nanya? Bebas ya kalau misalnya mau nanya dari chat, mau dari langsung ngomong atau dari chat bebas. Kak, ini nanti ada recordnya, iya, recordingnya jalan nggak ya? Iya, recordingnya jalan, jadi harusnya aku bakal share recordnya. Kalau kalkulator dagang, kalkulator biasa, kenapa Kak? Regulasi doang sih, biar sama semua. Kayak regulasinya adalah pakai kalkulator saintifik, nggak disaranin pakai kalkulator dagang. Aku crop dikit lagi, biar enak. Halo? Sorry, aku nggak bisa dengar suaramu. Oke, ada yang nanya lagi. Tadi mana nanya? By the way, tolong ya kalau nanya, jangan nanya ke akunku yang HP. Oke, jangan nanya akunku yang HP, karena akunku yang HP ini cuma untuk suara doang. Yang aku baca itu dari akun utamaku. Ini ada yang nanya nih. Kak, apakah enzim PPK karboksilase hanya dimiliki oleh tanaman C4? Iya, jadi PP karboksilase itu, bentar, aku kok lupa ya. Seharusnya di CAM punya nggak ya? Wait, daripada aku salah jawab nih, aku cari dulu. Aku udah lama nggak belajar materi ini. Oh ya, PP karboksilase itu dimiliki sama C4 sama CAM ya, bukan cuma C3, bukan C4 doang ini. Jadi kan kalau di C4 kan awalnya karbon dioksida itu diserap sebagai asam malat ya, di lewat PP karboksilase. Kalau di apa ini kan terjadinya siang apa kayak bersamaan ya. Kalau C4 kalau di sorry maksudnya kalau di C4 itu kan terpisah berdasarkan sel kan. Di sel mesofil dia tuh fiksasi, di sel seludang berkas pembuluh dia ada siklus Calvin. Kalau misal tanaman C4, CAM itu kan dia penyerapan dengan PP karboksilase terjadi malam. Kalau misalnya siklus Calvin itu terjadinya siang, tapi terjadi dua-duanya itu terjadi di sel mesofil doang. Oke, aku bahas soal ini. Kenapa ini? Ayo laptop, jangan error. Oke. Liu et al. Ingin mengetahui pengaruh kadar flavonoid pada bambu di 3 lokasi berbeda terhadap kadar hormon reproduksi pada banda betina. Oke, pengaruh kadar flavonoid pada bambu di 3 lokasi. Jadi yang ngelihat flavonoid di bambu, 3 lokasi. 3 lokasi itulah variabel bebasnya. Kadar hormon reproduksi pada berarti itu variabel terikatnya ya. Variabel terikatnya itu adalah di panda. Gambar di bawah menunjukkan kandungan flavonoid pada makanan panda pada masing-masing lokasi tersebut serta korelasinya dengan hormon reproduksi. Oke. Anyway, jadi kalian yang kalian dengerin sekarang ini adalah cara aku berpikir, cara aku nyelesain soal, mungkin membantu. Aku bakal bilang semua yang aku pikirin di otakku. Oke, jadi di sini kita ada data flavonoid. Flavonoid 3 lokasi, Beijing, Sansu, sama Sichuan. Sichuan, oke. Apa yang ada di sini? Yang kita lihat di sini, ini ada simbolnya beda-beda. Berarti kayaknya kalau di sini aku bilang Beijing ini bakal beda dengan Sansi sama Sichuan. Ini mungkin dia sedikit meningkat. Ya, flavonoidnya meningkat di sini. Oke. Terus kita ada grafik apa aja nih? Ini dia ada estradiol. Berarti ini estrogen gitu lah ya. Terus ini ada flavonoidnya. Dia semakin banyak flavonoid, berarti estradiolnya semakin meningkat. Oke. Terus di sini kita ada apa nih? Progesteron. Progesteron, flavonoid juga semakin semakin meningkat. Ya, ini apa nih? LH dengan flavonoid dia juga semakin meningkat. FSH juga semakin meningkat. Berarti di sini kita ada tren bahwa kalau aku pecahin di sini, artinya apa?
Semua ini bilang bahwa artinya semakin tinggi flavonoid, semakin tinggi flavonoid, maka hormon juga meningkat. Hormonnya apa aja? Ada estrogen, estradiol ya di situ. Ada progesteron, ada LH, ada FSH. Oke? Itu. Oke, jadi ini cara aku ngebaca soal. Jadi ini cara aku ngebaca data. Biar kayak ngelihat data kayak gini ini overwhelming, ya nggak sih? Kayak banyak banget datanya, jadi pusing liatnya. Caranya adalah kalian pecah-pecah satu persatu. Jadi kalian baca satu persatu dan pahami dulu apa sumbu X, apa sumbu Y, dan ya lihat tren yang terjadi apa. Biar kalian lebih gampang ngerti. Di sini yang aku bisa simpulin adalah berarti San Xianshi sama Sichuan itu dia lebih tinggi daripada Beijing. Jadi, oke, ini aku simpulin. Coba kita baca soalnya. Panda yang hidup di Beijing memiliki kadar hormon reproduksi yang paling rendah. Ya, ini udah ada jawabannya. Ini benar ya. Kenapa kok benar? Ya karena kita lihat ya, flavonoid yang tinggi, hormonnya tinggi. Kalau flavonoidnya rendah, berarti hormonnya rendah. Siapa yang paling rendah? Ya Beijing yang paling rendah. Oke. Panda yang hidup di Beijing memiliki laju reproduksi yang paling rendah. Sekali lagi benar. Kenapa? Ini adalah hormon-hormon reproduksi. Kalau hormon-hormon reproduksinya tinggi, berarti ya reproduksinya makin tinggi. Kalau misalnya hormon reproduksinya rendah, ya reproduksinya juga makin rendah. Di antara keempat hormon yang diuji, flavonoid paling berpengaruh terhadap produksi hormon estrogen dibandingkan yang lainnya. Let's see dari data ini, kita harus lihat lebih lanjut. Apakah benar estrogen yang paling dinaikin? Hmm. Oke. Okay. Tahu nggak cara lihat ini gimana? Coba kalian perhatikan skalanya. Lihat sumbu Y-nya. Lihat ya, sumbu Y dari estradiol itu dia logaritmik, kemudian angkanya gimana? Dia 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan perhatiin progesteron gimana? Dia gimana? Dia dari 0, dia bahkan dari negatif loh ini. Dia skalanya 0,5. Ya kan? Ini sekali naik dia 0,5. Mungkin aku terus ya, ini skalanya 0,5, ini skalanya 1, ini skalanya juga 0,5, ini skalanya 0,5. Kalian bisa lihat perbedaan skalanya ya. Gimana skala dari estradiol tuh dia 1, sedangkan skala yang lainnya cuma 0,5. Ini bisa ngelihat, kita bisa infer di sini bahwa estrogen tuh makin lebih ada efeknya ya. Kemudian kalian perlu mengingat juga bahwa data ini adalah data logaritmik, bukan data linear ya. Artinya perbedaan 1 itu perbedaan 10 kali. Perbedaan 2 itu perbedaan 100 kali. Perbedaan 3 itu 1000 kali. Jadi perbedaannya semakin jauh lebih signifikan daripada yang kalian bisa lihat di sini. Jadi ini benar. Estrogen dan progesteron merupakan dua hormon yang tidak membutuhkan keberadaan protein untuk beredar di Hah? Oh, ini teori ya, ini teori ya. Kalau kalian ingat, estrogen dan progesteron, ini dua-dua adalah hormon turunan apa? Ini adalah hormon turunan dari lemak, yaitu steroid. Lemak sifatnya apa? Lemak sifatnya adalah lipofilik. Lipofilik atau hidrofobik. Darah kita itu kan dari air. Apakah hormon steroid bisa larut di darah? Jawabannya nggak bisa ya. Maka dari itu, gimana caranya suatu hormon steroid itu bisa larut di darah? Caranya gimana? Hormon ini harus dibungkus dengan protein. Kita ada namanya protein carrier. Ini steroidnya, ini adalah hormon carrier. Di mana protein carrier ini dia sifatnya hidrofilik. Jadi dia bisa melarutkan hormon steroid ini di darah. Oke, dari soal ini kira-kira ada yang ingin ditanyain? Apakah udah jelas? Kalau udah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Itu, it's kenapa error. Soal nomor 23, baru kita pindah ke soalnya. Kita pindah ke soal ini dulu, baru pindah. Ini dibutuhin nggak gambar nih? Mungkin dibutuhin. Aku cek dulu.
Oke, iya, kayaknya nggak mau dibutuhin. Aduh, tentang ginjal, aku nggak terlalu paham ginjal, tapi oke lah, coba kita bahas. Semoga aku masih ingat belajar ginjal dulu berapa lama ya. Oke. Berikut ini merupakan data terkait osmoregulasi dari salah satu spesies ikan Yuri Halin itu apa lagi ya, aku lupa. Yuri Halin pada lingkungan aslinya yaitu air laut. Selain itu, ikan tersebut juga diaklimasi pada air laut dengan salinitas 5% dari air laut pada umumnya. 5%. Berarti salinitasnya bertambah ya. Dia air laut, dia kasih air laut yang lebih asin. Yuri Halin itu apa ya? Yuri Halin, Yuri Halin. Aku beneran lupa. Yuri Halin. Apa artinya? Yuri Halin. Oh, Yuri Halin tuh dia mampu beradaptasi pada salinitas. Stenohalin itu dia hanya bisa di salinitas yang sempit. Oke, jadi hewan yang Yuri Halin adalah hewan yang bisa bertahan di salinitas yang berbeda. Jadi contohnya kayak ikan salmon. Ikan salmon kan bisa bertahan di air tawar sama air asin. Kalau stenohalin tuh ikan yang cuma bisa bertahan di salinitas spesifik. Jadi misalnya ikan mujair, kamu taruh di laut, ikannya mati. Oke, let's see. Kita coba lihat datanya dulu deh. Jadi di sini ada dikasih, ini yang aku nggak sukanya. Laser, mana lasernya? Here we go. Oke. Dikasih ini ada plasma urin sama airnya. N ini apa N? Osmo conformer gitu ya kak? Ya kak, kakak. Oke, osmo conformer sama osmo regulator itu dia tergantung strateginya. Setauku Yuri Halin sama Steno Halin tuh nggak ada hubungannya apakah dia itu osmo conformer atau osmo regulator. Sebagai definisi, osmokonformer adalah hewan yang kadar salinitas tubuhnya itu mengikuti lingkungan. Sedangkan kalau S osmoregulator ya, yaitu hewan yang kadar salinitas tubuhnya itu dia dikontrol sendiri gitu. Harusnya, don't quote me on this, but I think harusnya stenohalin sama urihalin itu nggak ada hubungannya. Itu cuma tergantung apakah dia bisa toleransi garam banyak atau dia bisa toleransi garam yang dikit kadarnya gitu. Let's see. Oke. N ini apa ya, N? Jelasin nggak ya? Oh, N ini jumlah sampel. Astaga. Iya, iya, iya. N ini ada jumlah sampel. Jadi jumlah sampelnya 56, oke. Osmolalitas. Jadi osmolalitas ini oke, dikasih Na plus, Cl min sama urea. Oke, datanya sedikit banyak ya. Jadi mungkin sebaiknya kita lihat pernyataan dulu baru kita pindah ke data kalau kasusnya kayak gini. Pada habitat aslinya, ikan tersebut merupakan osmoconformer. Tetapi mekanisme, berarti ada hubungannya ya ternyata. Tapi mekanisme osmoregulasinya berubah menjadi osmoregulator ketika diaklimasi pada lingkungan yang salinitas lebih rendah. Hah? Gimana? 5%-nya bukan lebih tinggi? Oh, lebih rendah tuh. Astaga, aku salah paham. Oke. Jadi di sini tuh dia ada ikan. Ikannya aslinya di air laut. Tapi ikannya itu bisa dikasih juga di konsentrasi air laut lebih rendah. Jadi yang 5% SW ini tuh dia lebih rendah. Ya, bisa lihat osmolalitasnya lebih rendah daripada air laut. Oke, let's see. Jadi kalau kita lihat di sini, pada dia kondisi air laut, lihat ya gimana environmental waternya, itu dia konsentrasinya sama ya dengan plasma. Persis loh ini, ya kan? Karena osmolalitasnya sama, ini osmolalitasnya itu sama, maka kita bilang ini dia sebagai osmoconformer. Sebagai aku bilang tadi ya, definisinya osmoconformer itu ketika salinitasnya itu tergantung pada lingkungan. Sedangkan kalau kita lihat ya, sekarang ketika kita pindahin dia itu di ini yang lebih rendah,
Lihat gimana angkanya ini, dia 623 dibandingkan 53. Angkanya tuh jauh lebih tinggi ya daripada lingkungannya. Berarti di sini dia berubah jadi osmoregulator. Kenapa osmoregulator? Karena ya dia tuh sekarang dia nggak mendengarkan lagi lingkungannya apa. Dia mau sesuka-suka dia. Jadi yang A ini benar. Berdasarkan data osmoregulasi pada habitat aslinya, ikan tersebut kemungkinan adalah satu spesies ikan tulang rawan. Cartilaginous fish. eh hmm, iya ya, oke. Jadi setauku ya, ikan itu kan ada dua jenis ya. Kita ada osteo aku lupa chondritis, spellingnya gimana ya? Aku, aku lupa nama osteochondritis. Aku lupa ya. Ikan tulang sejati sama ikan tulang rawan. Aku lupa nama latinnya. Ikan tulang rawan. Setauku, ikan tulang sejati itu mayoritas pada osmoregulator. Oke, ikan tulang sejati itu gitu. Tapi kalau ikan tulang rawan tuh setauku kebanyakan dia osmoconformer. Kayak contohnya ikan hiu. Karena kalau kalian tahu ikan hiu itu dia, oh ada clue-nya di sini tuh. Ya, ikan hiu itu dia setauku dia menumpuk menumpuk urea di tubuh mereka. Jadi kalau kalian tahu ikan hiu itu kalau dipotong pasti dia tuh baunya bau pesing. Kenapa? Karena dia menyimpan urea di tubuh dia. Gunanya apa? Dia tuh biar salinitas pada tubuh ikan hiunya itu sama dengan salinitas air laut. Kalau kita lihat di sini, coba kita lihat ya. Kadar ureanya tinggi banget ya. Di plasma darah itu kadar ureanya tinggi banget. Sedangkan di urin ini kurang lebih sama aja ya. Urea di darah tinggi. Ini salah satu clue sih bahwa ikannya adalah ikan tulang rawan. Ya, aku nggak bisa mikir cara lain untuk kayak dapat konklusi ikan tulang rawan ini kecuali kayak ngelihat data urea. Sama kalian tahu faktanya bahwa ikan tulang sejati itu kebanyakan osmoregulator dan ikan tulang rawan itu kebanyakan osmoconformer. Ini agak jahat sih pernyataan ini. Karena kayak nggak bisa infer ini dari data di atas dan kalian harus tahu aja informasi ini. Oke, C. Ketika diaklimasi pada lingkungan dengan salinitas yang rendah, ikan tersebut meningkatkan reabsorpsi berbagai macam osmolit seperti Na+, Cl-, dan urea. Jadi ketika dikasih di kadar rendah, dia tuh reabsorpsi tinggi. Kalau reabsorpsinya tuh makin tinggi, harusnya dia meningkat. Tapi kalau kita lihat di sini, ini yang salt water ya, ini yang apa lebih rendah. Kita bisa lihat bahwa Na+-nya menurun malahan. Cl-nya juga menurun. Ureanya juga sama ya menurun ya. Karena justru menurun ya ini jadi salah. Terakhir, struktur nefron ikan tersebut kemungkinan digambar sebagai berikut. Nah, struktur nefron, aduh, kepencet. Struktur nefron yang di bawah ini kebanyakan dimiliki sama osmoregulator. Kenapa ini dimiliki sama osmoregulator? Karena dia itu punya lengkung Henle panjang. Kalian tahu kan fungsi dari lengkung Henle apa? Lengkung Henle itu ada dua fungsi. Dia pertama adalah reabsorpsi air, yang kedua dia juga reabsorpsi Na+. Ikan yang bersifat osmoregulator pasti dia mau reabsorpsi H2O sama Na+ yang tinggi. Sedangkan ikan yang cenderung osmoconformer biasanya nggak punya lengkung Henle yang lebih panjang. Aku mikirnya sih gitu. Oke, ada pertanyaan di sini. Atau ada kemungkinan lain sih. Biasanya ikan yang lengkung Henle-nya pendek bisa jadi ikannya tuh tinggal di air tawar.
Jadi dia nggak butuh reabsorpsi Na2O sama Na+. Tapi di sini kayak kita lihatnya, ya dia cenderung osmokonformer ya. Biasanya kayak berarti harusnya nggak butuh reabsorpsi yang tinggi banget. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi tentang soal yang tadi atau kita mau lanjut ke sini? Oke, kayaknya kita lanjut aja. Oke, perhatikan gambar di bawah ini yang terkait dengan sistem kardiovaskular pada cacing. Ini ada cacing, ada sistem kardiovaskularnya. Apa yang diterlihat di sini? Anatomi sistem kardiovaskular cacing, oke. Tekanan darah dari dua pembuluh darah utama pada cacing. Oke. Jadi dua pembuluh utama di sini dimasukkan ada dorsal vessel sama ventral vessel. Jadi ada pembuluh ventral sama pembuluh dorsal. Cacing tanah memiliki sistem peredaran darah tertutup. Ini jawabannya benar. Ini fakta doang sih. Kalau memang cacing tanah itu, ya di sini juga kelihatan ya di mana cacing tanah itu dia darahnya di sini doang. Dia nggak ada sistem hemolimfa. B. Jantung bertanggung jawab untuk memompa darah ke aorta ventral saja, ke aorta ventral. Jantung cacing itu dia mompanya searah. Eh, darah ini kalau dari ada tanda tanda panahnya ya. Tanda panahnya itu dari dorsal pindah ke ventral, ya dorsal ke ventral baru di ventral ke dialirin. Balik lagi. Jadi darah itu dia kalau aku gambar ventral, sorry kembali. Berarti harusnya gini dong ya. Ini dorsal, ini jantung, dari dorsal diturunin menuju jantung. Jantung denyut, pindahnya ke ventral. Baru dari ventral balik lagi ke dorsal. Bisa nggak ventral ke jantung? Nggak bisa, searah doang. Jadi jawabannya ini juga benar. Jadi jantung cuma pompa ke ventral. Ya, benar. Gambar B menunjukkan tekanan darah pada aorta dorsal dan aorta ventral. Atas itu dibilang dorsal, bawah itu dibilang ventral. Menurutku ya bener masuk akal. Kenapa? Karena kita udah establish bahwa jantung itu kan pompanya ke ventral ya. Berarti kalau dia baru dari jantung, tekanan darahnya bakal jauh lebih tinggi, ya kan? Dari jantung tekanan darahnya lebih tinggi. Jadi tekanan darah di ventral harusnya lebih tinggi daripada tekanan darah di dorsal. Aku anggapnya gitu. Sama aja di kita juga kan tekanan darah di arteri itu lebih tinggi daripada tekanan darah di vena. Karena vena itu balik, sedangkan arteri itu yang baru dari jantung. Kecepatan aliran darah di bagian anterior lebih besar daripada dibandingkan di bagian posterior. Anteriornya di sini, posteriornya di sini. Apakah kecepatan aliran darahnya lebih itu? Harusnya kalau tekanan tinggi, kecepatan juga makin tinggi. Kecepatan darah di kapiler itu kan rendah ya. Kecepatan darah di vena juga rendah. Iya, berarti ini harusnya juga benar. Menurutku harusnya benar. Ini soal tahun berapa, Kak? Aku nggak tahu. Ini dikirimin sama orang lain. Jadi kayak aku nggak tahu ini soal tahun berapa. Ini bukan dari aku. Masuk akal nggak ya tekanan kecepatan kecepatan apakah konstan? Nggak juga di kapiler kecepatan lebih rendah. Iya, kecepatan bisa jadi lebih rendah. Jantungnya kan cuma ada di anterior. Berarti darah di posterior harusnya lebih lambat. Ya, aku yakin ya benar. Oke, ada pertanyaan lain? Kita udah kehabisan pertanyaan. Kalau misal nggak ada soal pun bisa materi apapun. Semoga aku masih ingat.
Halo, gimana? Bebas sih mau nanya apapun. Belum ada? Aku pause dulu deh kalau gitu. It's... Kak mau nanya bedanya vicariance sama dispersal apa ya? Apa ya itu? Aku nggak pernah dengar istilah itu. Apa ya? Vicariance. Apa mungkin aku pernah dengar? Aku nggak pernah dengar. Vicariance is a process in which a species or group's geographic range is split into two separate populations due to formation. Apa ya itu? Kayaknya mending aku nggak jelasin karena aku nggak tahu ini. Aku antara aku nggak tahu atau aku lupa daripada aku salah menjelaskan. Vicariance and dispersal. Kalau aku lihat vicariance spesies A, terus ada pemisah spesies B sama C. Dispersal. Well, yang aku paham di sini berarti kalau vicariance itu dia ada pemisah fisik, makanya jadi dua spesies. Kalau dispersal tuh kayak ini jadi apa ya? Jadi kayak founder effect nggak sih? Jadi kayak spesies A-nya tuh memisah dari terus ada physical barrier, jadi ini spesies A dan B. Tapi ya aku nggak berani jawab, aku nggak berani bilang pastinya karena aku nggak yakin juga. Ada lagi? Tolong bahas tentang tingkat kejenuhan O2, afinitas Hb, tekanan parsial O2, sama disosiasi O2, Kak. Sepertinya itu sering keluar di OSK. Ya, ini soal yang dari tahun ke tahun keluar terus. Oke lah, mari kita bahas tentang Bohr effect. Kurva disosiasi oksigen. Pertanyaan klasik tiap tahun aku dapat. Jadi kita ada grafik di mana eh, sumbu Y ini adalah saturasi oksigen pada hemoglobin, sedangkan sumbu X ini adalah tekanan parsial dari oksigen. Gitu. Coba cek, semoga aku nggak salah. Harusnya iya. Aku ingat materi ini baik-baik. Oksigen dissociation. Sumbu X-nya tuh saturasi, bener nggak ya? Iya, bener, bener, bener. Iya, ya, aku masih ingat. Oke, nice. Yaudah. Kurvanya bentuknya itu seperti ini. Kurva ini kita kenal dengan nama kurva sigmoid. Kalian paham kenapa? Ada alasan kenapa kurva ini bentuknya sigmoid. Jadi, hemoglobin itu kan sebenarnya suatu enzim ya, karena dia mengkatalis suatu reaksi. Enzim biasanya punya kurva yang bentuknya sebagai berikut. Dia tidak sigmoid. Jadi kenapa kok kurva disosiasi ini sifatnya sigmoid? Karena di sini ada namanya sifat kooperatif pada hemoglobin. Oke, ada namanya sifat kooperatif hemoglobin. Kenapa? Karena kalau kalian tahu bentuk hemoglobin itu kan dia ada 4 segmen gitu, ada 4 subunit. Kalau misalnya oksigen pertama kali menempel pada hemoglobin itu bakal paling susah. Ketika oksigen sudah menempel di salah satu, maka oksigen kalau mau menempel yang kedua itu bakal lebih mudah, yang ketiga bakal lebih mudah lagi, dan yang keempat itu bakal paling mudah. Jadi ketika oksigen nempel di hemoglobin, dia akan memfasilitasi agar oksigen itu bisa nempel di bagian lain di hemoglobin. Ini adalah sifat kooperatif dari hemoglobin. Ini juga bisa ditemukan pada enzim lain yang terbentuk dari beberapa subunit. Jadi ketika suatu enzim itu menjalankan suatu reaksi dengan beberapa subunit, ya, jadi si enzimnya itu punya beberapa subunit, kalian bisa expect bahwa enzim itu akan memiliki kurva kerja yang bentuknya sigmoid. Oke, satu. Oke, sekarang coba kita pahami dulu tentang apa sih yang dijelasin sama kurva ini.
PO2 ini kalian bisa anggap pressure oksigen ini kalian bisa anggap dengan jumlah oksigen. Sebagai contoh, misal kita lihat di sini kasus partial, kenapa aku kasih titik? Kasus di mana partial pressure oksigen tinggi. Kalau kita tarik garis di sini, kalian bakal ngedapatin bahwa di sini saturasi oksigen pada hemoglobin itu tinggi. Artinya di sini hampir semua hemoglobin, aku bikin angka arbitrary ya, ini aku bikin angka let's say 90%. Gitu. Artinya apa? Kalau 90% dari hemoglobin itu dia penuh, dia terisi dengan oksigen. Ini angkanya aku ngarang ya, oke? Angkanya aku ngarang. Angkanya mungkin bukan 90%, aku nggak tahu angkanya berapa, oke? Ya, gitu. Ini situasi kira-kira di mana ya? Aku bakalan pikirin, kapan ketika partial pressure oksigen, jadi jumlah dari oksigen itu tinggi, dan hemoglobin penuh dengan oksigen. Kalian bisa mikir ini contohnya di sekitar arteri pulmonalis. Ya kan? Karena di sekitar sini, ini dekat dengan paru-paru, oksigen tinggi. Oksigen tinggi, maka saturasi oksigen pada hemoglobin juga tinggi. Kemudian, gimana dengan kalau misalnya, let's say, eritrosit ini udah pindah dari arteri pulmonalis turun ke vena sekarang, di kapiler, udah sampai di kapiler tubuh. Ketika di kapiler, maka partial pressure oksigen itu bakal lebih rendah. Masuk akal ya? Ya kan? Partial pressure oksigen lebih rendah, maka coba kita lihat apa yang terjadi pada saturasi. Oh, saturasi berkurang. Let's say aku sebut angka ini 40%. Sekali lagi aku ngarang, tapi ya let's say angkanya segitu. Oke? Berarti artinya dari 90 ke 40%, ini ada penurunan saturasi sekitar ya 50% lah ya, sebutlah. Maka itu artinya, penurunan ini artinya apa? Ini adalah jumlah oksigen yang ditransfer sama hemoglobin. Masuk akal ya? Kalian mau ketika kondisi oksigen itu tinggi, hemoglobin saturasinya tinggi. Artinya si hemoglobin itu mengambil oksigen. Tapi ketika kondisi partial pressure oksigen rendah, kondisi oksigen rendah, kalian mau hemoglobin itu justru nggak ikat oksigen. Masuk akal kan? Karena kita mau hemoglobin lepas oksigennya. Ya, sangat-sangat masuk akal. Jadi ini contoh misal di kapiler tubuh. Jadi itu berbanding lurus, Kak. Maksudmu berbanding lurus yang mana? Apakah maksudnya apa kayak partial pressure oksigen sama saturasi berbanding lurus? Iya, bener. Itu maksudmu? Oke, ya. Oke, sekarang terkadang jadi sistem ini ya cukup efisien, iyalah ya cukup efisien. Tapi terkadang kita mau sistem ini tuh lebih efisien lagi. Gimana caranya kita bisa bikin ini tuh jauh lebih efisien? Gimana kalau kurvanya bisa geser? Oke, let's say sekarang kamu lagi olahraga. Ya, ketika kamu olahraga, partial pressure oksigen di tubuhmu itu makin rendah. Sel tuh butuh oksigen lebih tinggi. Dan kita mau hemoglobin itu untuk pompa, sorry, partial pressure oksigennya nggak berubah. Tapi tubuhmu sekarang butuh oksigen yang jauh lebih tinggi daripada normal. Ya kan, masuk akal banget kan? Karena kita olahraga butuh oksigen, butuh energi. Gimana caranya kita transfer oksigen yang lebih efisien? Gimana caranya hemoglobin ini bisa keluarin lebih banyak oksigen? Disinilah kita ada namanya bore shift. Di mana sekarang kurva ini bisa geser. Jadi dia bisa geser ke kiri dan ke kanan. Coba kita cek ketika kurva ini, daripada trik-trik mungkin aku kasih warna lain ya, biar lebih enak dilihat. Gimana kalau misalnya kurva ini gesernya ke kanan? Gitu. Kita coba cek efeknya apa. Set. Nah, jadi ketika kita olahraga, salah satu efeknya adalah pH menurun. Kenapa pH menurun? Karena asam laktat meningkat dari olahraga. Masuk akal ya? Coba kita lihat efeknya apa. Pada partial pressure oksigen yang sama, kita tarik garis, ternyata di sini. Let's say sebutkanlah sekarang ini dia jadi 30%. Maka kalian bisa lihat ya,
Ini ada penurunan sebanyak 60% sekarang. Jadi dengan kita menggeser kurva ini ke kanan, kita menggeser kurva ini ke kanan, yaitu pada kondisi pH menurun, kita bisa meningkatkan efisiensi transfer oksigen dari hemoglobin. Demikian juga ketika kita menggeserkan kurva ini ke kiri, kayak gini, maka coba kita lihat nih, misal kita kondisi di mana pH meningkat ya. Ketika pH darah meningkat, kita justru kelebihan oksigen ya. Kita nggak mau transfer oksigen berlebihan. Maka ya lihat ya kurvanya dia sekarang mendarat di sini. Jadi ya sebutlah sekarang ini 70% ya. Kalian bisa lihat ya efisiensi transfernya sekarang cuma 20%. Ya sekali lagi ini kurvanya aku ngarang total tapi ya kalian paham konsepnya gitu. Jadi kalau dia geser ke kanan, itu kondisi pH yang lagi turun. Kondisi pH yang lagi turun ini bakal bikin si hemoglobin itu melepas lebih banyak oksigen. Kalau dia ke kiri, pH yang meningkat dalam kondisi meningkat, hemoglobin itu gesernya ke kiri, maka transfer oksigen itu menurun. Oke, ini adalah penjelasan dari tentang kurva disosiasi oksigen. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Udah jelas? Oke, nice. Ya, pertanyaan lagi, pertanyaan lain silakan. Efek-efek lain selain pH ada efek lainnya, tapi aku nggak hafal apa semua. Setahu aku PCO2 itu juga ngefek, terus ada lagi. Apa efeknya? Aku agak lupa. Let's see, cari Google lah. Ini ya dari Google. Jadi efek-efeknya itu selain tadi kan aku bilang pH ya, ada juga PCO2, DPG, 2,3 DPG, temperature sama, oh ya ini doang ya, tiga apa si empat ini doang. Biasanya kalau left shift ini di kasus di fetal hemoglobin ya, hemoglobin pada uh, embrio. Monggo, pertanyaan lain. Nggak ada? Kalau nggak ada, ya aku end nih loh. Katanya ada pertanyaan yang aku lewatin ya. Nggak ada nggak ya? Halo, halo. Nggak ada yang mau nanya lagi? Oh, ada. Oke, siap. Kenapa ini? Ini lagi. Ada soal. Ini ya. Soal nomor berapa? Soal nomor 35. Eh, aduh, soal nomor 35. Sorry. Oke, pautan adalah peristiwa di mana dua atau lebih, aduh pautan lagi nih, lebih gen berada pada pautan kromosom yang sama. Oke, pada meiosis gen-gen yang terpaut dapat mengalami pindah silang. Yaitu peristiwa bertukarnya dengan kromosom homolog. Setiap kali kejadian meiosis pindah silang bisa saja terjadi maupun tidak. Hal ini melahirkan istilah frekuensi pindah silang.
yang menunjukkan seberapa sering pindah silang terjadi antara dua gen ketika meiosis berlangsung. Secara umum, FPS dihitung dengan membandingkan jumlah gamet hasil pindah silang terhadap total keseluruhan gamet yang dihasilkan. Oke, gambar di bawah menunjukkan bagaimana konfigurasi dua buah gen ketika terjadi atau tidak terjadi pindah silang sebelum meiosis berlangsung. Anda kemudian mengamati meiosis pada 5.000 sel spermatosit primer dan menumbuhkan anakan sebanyak 1.000 sel. Di antaranya mengalami pindah silang, sedangkan sisanya tidak. Oke. Oke. Aku coba pahami kalimat terakhir dulu ya. Jadi dibilang nih bahwa Anda kemudian mengamati meiosis pada 5.000 sel spermatosit primer. Oke, 5.000 sel spermatosit primer. Terus dia bilang bahwa sebanyak 1.000 sel diantaranya mengalami pindah silang, sedangkan sisanya tidak. Oke, aku bingung satu hal di sini. Apa yang dimaksud dari 1.000 sel? Apakah 1.000 sel ini yang dimaksud adalah si spermatosit primer atau si spermanya? Actually ya, ini 1.000 sel maksudnya spermatosit primer. Sorry, aku bingung aja tadi. Ya 1.000 sel itu berarti si spermatosit primer. Jadi artinya eh ini 1.000 sel crossing over, kok sih ya, si CO. 1.000 sel dia ngalamin crossing over, sedangkan 4.000 sel lainnya itu dia tidak ngalamin crossing over, NCO. Maka kalau misalnya kita ditanya frekuensi pindah silang, berarti kan frekuensi pindah silangnya FPS sama dengan jumlah yang ngalamin pindah silang ya 1.000 per totalnya 5.000. Ini berapa nih? Satu banding 5. 1 banding 5 itu berarti harusnya 0,2 ya. 0,2 dikalikan 100% ya jadinya 20%. Hah? Kok salah? Hmm, ada aja. Soal lain. FPS pada sel-sel di atas berpusat double. Aku salah di mana ya? Aku ada kalkulator sekarang. Dari 5.000 dan menemukan sebanyak 1.000 sel diantaranya mengalami silang pindah, sedangkan sisanya tidak. Cuma aku mikir aku salah di mana ya di sini. Kalau pindah silang terjadi seperti ini, maka kan setengah ini. Oh ya, aku nggak teliti. Bener-bener. Oke, oke, aku paham. Oh my God, aku nggak teliti. Oke, 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 oke. Pulang. Jadi kita ada 5.000 sel. Dikasih tahu bahwa 1.000 itu dia mengalami crossing over. Nah, em, crossing over itu kan kita ngelihat berdasarkan gametnya ya. Ketika terjadi crossing over, jadi yang kayak contoh di sini, kita bisa lihat bahwa ketika kita pisah ini jadi gamet, kita bakal ngamatin bahwa cuma setengah dari gametnya yang bakal punya tipe yang crossing over. Oke, cuma setengah dari gametnya yang punya crossing over. Jadi gamet yang crossing over itu cuma setengah doang. Maka FPS-nya itu dia setengah dari 1.000. Berarti gimana nih 0,5 0,5 dibagi 5, 0,1 dikali 100%, 10%. Iya, iya, ya, bener. Jadinya 10%. Karena kan setengah ini kita bakal kelihatan kayak seakan-akan non-crossing over. Maka iya, ini salah. Gila, kalau misalnya nggak dikasih kunci jawaban, aku bakal salah nebak sih. Aku bakal ngilang 20% sesimpel itu. Oke, B. Sebanyak 1.000 sperma bergenotip A besar B kecil akan dihasilkan dari pengamatan di atas.
Dia gimana konformasinya? Jadi konformasinya kan dia bakal A besar, B besar, satunya A kecil, B kecil. Kromosom satunya kayak gitu. Berarti kalau di sini kita lihat bahwa A besar, B besar ini adalah parental, kecil, B kecil parental, ini rekombinan, rekombinan. 1.000 sperma bergolongan bergenotip akan oke, 5.000 sel. Dia ngalamin meiosis. 2 kali meiosis berarti kita kali 4. Jadi 10.000 sel. Frekuensi pindah silang itu adalah 10%. Berarti, berarti, tunggu dong. Gini doang dong. Gini deh, 1.000 sel ya. Jadi 1.000 sel. Ya, kalau kita kali 4 jadi 4.000. Tapi dari 4.000 itu, kita bakal dapat 4 tipe. 1.000 bakalan dapat A besar B besar. 1.000 bakalan dapat A kecil B kecil. 1.000 bakalan jadi, iya daripada aku mikirin dari 5.000, mending aku mikirin dari 1.000 aja ya. Iya ya, masuk akal ini bener. Jadi ini jawabannya bener dari sini. Berapapun nilai fps, meiosis dari sel bergenotip A besar A kecil, B besar B kecil selalu menghasilkan perbandingan peluang gamet. Berapapun nilai fps, meiosis dari sel peluang gamet, ini maksudnya gimana nih? Kenapa dibilang sekarang genotipnya kayak gini? Dia nggak bilang kondisi kromosomnya seperti apa. Oke, C ini aku sedikit bingung. Karena dia menulisnya tuh kayak gini. Masalahnya, kalau ditulis kayak gini, aku jadi nggak tahu apakah dia tuh kondisinya seperti ini, apakah dia kondisinya seperti ini. It's, ya kan? Jadi dia apakah pautannya secara cis atau pautannya itu secara trans? Ini pautan secara cis, ini pautan secara trans. Kalau misalnya dia pautannya secara cis, maka A besar dan juga A besar, B besar, dan A kecil, B kecil, ini dia tuh dua-duanya parental. Maka kalau kedua-duanya parental, harusnya jumlah mereka sama. Maka kita bakal dapat 1:1. Di sini pernyataan C jadi benar. Tapi kalau misalnya maksud dari pernyataan C itu dia kayak gini, yang bawah pautan secara trans, maka um, si A besar, B besar, ini sekarang adalah A besar, B besar ini adalah, oh dua-duanya rekombinan ya? Iya juga ya, dua-duanya rekombinan. Karena dua-duanya rekombinan, iya ini berarti benar. Iya ya, berarti nggak peduli dia itu mau tipe cis atau trans sama aja. Dua-duanya 1:1. Gila sih, soalnya bikin aku mikir. Jika sperma-sperma di atas berlomba membuahi ovum bergenotip A kecil B kecil, kayak ovumnya A kecil B kecil, peluang dihasilkan zigot bergenotip A kecil B besar B kecil adalah 10%. Kalau A kecil B kecil B besar B kecil, berarti spermanya itu harus tipenya A kecil B besar. Berapa peluang didapatin sperma A kecil B besar? Jadi kan kalau kita lihat di sini, ini dua parental, ini dua rekombinan. Rekombinan tuh dia 10%. Karena 10% dibagi dua, berarti ini tuh 5%, ini tuh 5%. Maka peluang didapatin A kecil B besar adalah 5%. Jadi ya ini salah. Wow, soal ini hebat sih yang bikin soal ini. Beneran, aku jadi mikir.
Padahal konsepnya dasar banget, tapi aku jadi mikir. Keren, keren, keren. Kayak ada yang ada yang paham, ada yang masih mau ditanyain di sini. Gimana? Aku paham soal ini sulit, serius. Soal ini sulit banget menurutku. Kak, boleh ulang dari 100 sel dikali 4 tidak, Kak? Oh iya, mungkin mungkin aku ulang. Aku bikin. Aku ulangi di bawah sini ya. Jadi itu aku mau menjawab pernyataan ini ya. Aku mau menjawab pernyataan B yang ini. Sebanyak 1.000 sperma bergenotip A kecil B besar akan dihasilkan dari pengawatan atas. Tadi kan dibilang bahwa kita ada 5.000 sel ya. Di mana 1.000 sel itu dia mengalami crossing over. Seperti itu. Nah, di sini cara aku ngejelasin ngerjain soal ini kan ditanyakan berapa sperma yang bergenotip itu A kecil B A besar B kecil. Di sini A besar B kecil itu kan cuma bisa terbentuk dari rekombinasi. Kenapa? Karena bentuk dari kromosomnya, konformasi kromosomnya seperti ini. A besar B besar, A kecil B kecil. Berarti kalau kita lihat, ini kan dapat dua parental seperti ini. Rekombinannya itu kayak gini sama kayak gini. Ini rekombinan. Jadi aku mau tahu berapa banyak sih sel yang bakal ngebentuk A kecil B kecil apa A besar B kecil. Ya udah berarti aku cek sel yang rekombinan ya, mengalami rekombinasi. Ya udah 1.000 sel. Ini kan 1.000 sel sel spermatosit primer. Spermatosit primer itu kan harus ngalamin meiosis satu. Meiosis satu itu bakal ngebentuk berapa? 2.000 sel. Karena kan dia setiap 1.000 sel ini membelah jadi 2.000. Jadi satu sel jadi dua kan. Jadi jadi 2.000 sel. Dua selnya apa? Si spermatosit sekunder. Kemudian dia melewati meiosis 2, berarti kita jadi dapat 4.000 sel. Ini sih sperma. Gitu kan. Perhatikan bahwa ini proses crossing over udah digambarin di sini. Lihat gimana kalau misalnya pada proses crossing over, kita ngedapatin 4 tipe. Kita dapat ini, A besar B besar, kita dapat ini, A kecil B kecil, kita dapat A besar B kecil, sama A kecil B besar. Kita dapat empat-empatnya rata kan gitu. Karena kan kromosomnya cuma dipisah-pisah gitu doang. Jadi harusnya aku bakal expect dari 4.000, 1.000 bakal bentuk A besar B besar, 1.000 bakal bentuk A kecil B kecil, 1.000 bakal bentuk A besar B kecil, 1.000 lagi bakal bentuk A kecil B besar. Makanya aku dapat di sini yang A kecil B besar itu A besar B kecil tuh 1.000 gitu dari situ. Paham nggak? Ini sih kenapa aku suka ngerjain soal genetika. Karena bener-bener kadang-kadang tuh bikin kalian tuh mikir. Jadi mikir kayak konsepnya gitu. Jadi beneran kayak aku ngerasa ketika ngerjain soal genetika tuh lebih kayak menyelesaikan puzzle selain daripada ngebaca data. Kayak aku suka ngerjain soal genetika. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, aku coba ngebahas soal ini. Oh, soal genetika lagi. Aduh. Oke, kayaknya aku bakal nerima satu pertanyaan lagi, terus udah ini di Toronto udah jam eh, 12 malam. Mungkin aku sampai 12.30 maksimal. Lama juga ya ini. Oke, tabel berikut menunjukkan hasil percobaan yang dilakukan Budi. Ini suaraku masih kedengeran nggak ya? Zoomku error di sini. Masih, oke. Oke, ya udah. Tabel berikut menunjukkan hasil percobaan yang dilakukan Budi mengenai induksi pembelahan dari suatu sel bergenotip heterosigot yang awalnya berada pada fase G0. Diketahui pula bahwa sel tersebut memiliki 4 buah kromosom.
Ia menggunakan senyawa XYZ dan berhasil membuat sel tersebut mengalami pembelahan yang ditandai dengan berubahnya berat rata-rata DNA sel seiring waktu. Berikut hasilnya yang didapat Budi. Oke. Oke, coba kita pecah tiga-tiga. Dia ngelakuin percobaan di mana Budi ini pingin sel tuh membelah ya, karena dia menginduksi pembelahan. Selnya itu heterozigot. Terus dia itu di fase genol. Kalian tahu kan fase genol itu apa? Fase genol adalah fase ketika sel itu tidak dalam pembelahan. Jadi fase sel itu coba kalau kita bagi, kita ada G1, kemudian kita ada S, kita ada G2, dan kita ada mitosis. Bagi berikut. Nah, kurang rata baginya. Biasanya G1 itu yang paling lama, jadi di G1 paling lama, kemudian kita ada S, kita ada G2, terus ini sekarang G2 apa? Gimana baginya? Gini deh, G1 paling lama, terus kita ada S, kita ada G2, terus habis itu mitosis. Mitosis itu paling singkat lah ya gitu. Nah, G0 itu ketika sel itu tidak dalam fase ini lagi. Jadi sel itu keluar dari siklus sel dan dia masuk ke G0. Ketika G0 maka dia tidak bertumbuh lagi dan dia tidak membelah lagi. Beberapa sel bisa kembali dari G0 ke G1 lagi. Beberapa sel ketika dia keluar dari G1 jadi G0 tidak bisa kembali lagi. Oke. Diketahui pula bahwa sel tersebut punya 4 buah kromosom. Oke, dia menggunakan senyawa XYZ dan berhasil sel itu mengalami pembelahan. Jadi XYZ ini kita bisa mikir dia tuh memicu pembelahan ya. Dia ngecek berat DNA. Time after induction, 0 hours 24, 1 hour 24, 2 40, 3 46, 7,5, 8. Average amount of DNA per cell. 7,5, 25, 8, 24. Oke, oke, oke. What? Kenapa jadi 14? Menarik, menarik. Oke, coba kita cek ya. Induksi oleh senyawa XYZ menyebabkan sel memulai siklus sel dan membelah secara mitosis. Nah, di sini aku curiga dia tidak mitosis. Kenapa? Kalian perhatikan bahwa jumlah DNA-nya itu 24 ya. Berarti karena di 0 sama 1 itu 24, aku curiga berarti jumlah DNA-nya itu harusnya 24 gram gitu ya. F itu apa? Aku lupa. Ya gitulah, 24 ya angkanya. Itu di genol ya. Kemudian, ketika kemudian sel itu masuk di fase S kan fase sintesis, berarti dia itu fase untuk replikasi DNA. Maka harusnya dia akan membelah kromosomnya itu bakal dikali 2 jumlah DNA-nya jadi 48. Ya, baru ketika dia masuk G2 48 lagi baru dimitosis kan di mitosis itu kan dibagi setengah ya. Baru dia kembali lagi ke 24. Ini mitosis ya harusnya. Tapi perhatikan di sini ketika ini kan 48 ya, berarti kita bisa anggap bahwa ini tuh di akhir fase G2 ya. Ini ketika di fase G2 kurang lebih. Di 47,5 kayaknya sel ini udah mulai membelah gitu. Dia udah mulai membelah 24. Tapi perhatikan bahwa selanjutnya ketika dari 24 dia tuh turun jadi ini kenapa jadi next? Turun jadi setengahnya lagi. Jadi dia tuh di setengah 2 kali. Kalian tahu apa yang siklus sel apa yang terjadi 2 kali pembelahan? Yaitu meiosis. Jadi jawabannya ini adalah salah. Yang aku pikir yang terjadi adalah dia tuh ngalami meiosis. Jadi si sel ini pertama, dia punya nilai 24. Kemudian dia ngelewati fase S, dia jadi 48. Fase S ini kemudian dia ngalamin meiosis 1, jadi 24 lagi. Baru dia ngalamin meiosis kedua, DNA-nya jadi tinggal 12. Kayak gitu. Itu yang aku kira terjadi di sini. B. Diperlukan waktu antara 1 hingga 2 jam setelah induksi untuk menyelesaikan fase G1 sebelum masuk fase S. Ini kan dia 1 jam nggak cukup, masih 24. Ketika 2 jam tiba-tiba dia di 40. Berarti masuk fase S-nya itu di jam kedua kan? Ya, berarti aku bakal bilang ini benar. Ini dia fase S di sini. Tahapan anafase dari pembelahan sel yang terjadi setelah 8 jam. 8 jam tuh di sini kan. Berarti dia mau membelah setengah. Jadi ini apa? Ini ketika meiosis 2. Ilustrasi berikut. Oke, dia punya 4 kromosom.
Jadi harusnya kalau aku gambarin ini kromosom satu, ini dia akurat gak ya jumlah kromosomnya? Sebenarnya kalau di sini fix pasti nggak akurat ya. Aku nggak tahu dia mau seakurat apa. Aku bakal bilang ini salah karena harusnya kan ada 4 kromosom, jadi harusnya ada 2 kromosom lagi di sini. Iya, harusnya ada 2 kromosom lagi dong. Kayak gini, ini baru akurat. Kalau gini, kromosomnya cuma 2. Salah dong, gitu. Harusnya gini, kalau aku gambarin, jadi ini misalnya ini pada meiosis satu kan dia harusnya ada di kromosom satu, kromosom 2, kromosom 3, kromosom 4. Baru ini ditarik kedua sisi, kemudian jadi hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi ada sel, ya kayak gini, satunya kayak gini, satunya lagi seperti ini. Kemudian ya dia ditarik kedua sisi, maka ya bakal bentuk seperti ini, baru dia bakal ada bentuk 4 sel. Jadi satu sel dia bakal punya satu 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 gitu. Satunya lagi satu 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 satu, satu lagi satu 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 gitu. Ini salah. Sel pada waktu 0 memiliki genotipe yang sama dengan sel pada waktu 8. Salah. Genotipenya beda ya. Karena sel pada waktu 0 tuh dia masih 2N. Sedangkan pada waktu ke-8 dia udah selesai meiosis satu, itu dia apa? Dia N, dia haploid, bukan diploid lagi. Tapi di kunci jawaban nomor 32, poin C itu benar. Nah ini dia, aku nggak tahu apa ya, aku nggak tahu dia tuh mau seakurat apa. Secara teknis, kalau misalnya kita nggak peduli jumlah kromosomnya ya, misal kita nggak peduli jumlah kromosomnya, maka ini bener, konfirmasinya memang kayak gini. Tapi di sini masalahnya gambarnya itu cuma ada 2 kromosom. Kalau mau bener-bener akurat, itu harusnya ini tiap sisi harusnya menarik 4 kromosom. Harusnya gitu. Jadi makanya nomor C ini menurutku rancu sih, bisa benar bisa salah. Mau seakurat apa dia gitu. Paham nggak gitu? Konfirmasinya benar, iya benar, setuju. Kromosomnya bentuknya gini benar. Nama anafasnya emang kayak gitu. Tapi jumlah kromosomnya nggak tepat menurutku. Soalnya di sini dia ngebilang gitu loh, dia punya 4 buah kromosom. Paham nggak? Kayak kalau misalnya dia nggak ngebilang informasi ini nggak diketahui, aku bakal langsung bilang C ini benar. Tapi karena dia ngebilang 4 kromosom di sini, aku curiga bahwa informasi 4 kromosom ini informasi yang penting. Jadi nggak ya gitu. Ada yang mau ditanyakan, ada yang masih kurang jelas? Oke. Ya, aku bersyukur penjelasanku bisa dimengerti. Kalau enggak ya kalian bisa nonton recording. Oke, satu pertanyaan terakhir, silakan. Kayak aku terima satu pertanyaan lagi dan kita bisa selesaikan. Karena aku mau tidur. Besok aku harus kerja. Ini udah jam 12 malam. Slide ini bakal aku share juga. Jadi, don't worry, it's okay. Aku bakal share. Ini. Kak, ada sesi foto enggak? Saya mau bikin sesi foto. Kalau mau bikin sesi foto boleh sih. Gak apa. Bebas-bebas kalau mau sesi foto boleh. Aku izinkan. Ya, silakan satu pertanyaan terakhir. Ngechat lah di WA. Aduh, ada soal? Bebas-bebas siapa duluan? Ya, sambil nunggu soal aku tinggal. Oh, ada yang kirim langsung. Ya udah. Aku juga pengen bilang kayak ya,
Congratulations buat kalian semua, kalian udah sampai di titik ini. Aku yakin perjuangan kalian eh, udah panjang. Aku cuma bisa mau bilang kayak semangat OSK, semoga hasil yang terbaik ya untuk kalian semua. Semoga yang terbaik lah yang bisa lanjut ke OSP dan yang memang deserve untuk melanjutkan, yang bisa lanjut gitu. Karena kan ya namanya kompetisi, tentu aja ada yang menang, ada yang kalah, ada yang berhenti di OSK, ada yang sampai ke nasional dan kemudian sampai medali Asia. Aku berharap yang terbaik untuk kalian semua. Aku um, berharap kompetisi besok terjadi lancar dan ya tidak ada kecurangan. Semuanya mengerjakan dengan jujur. Oke, mau curang di OSN itu menurutku bodoh. Kalian mau curang di OSN, kalian membohongi diri sendiri. Ini kan fungsinya untuk mencari medali. Kalian untuk mencari siapa ya anak-anak terbaik di Indonesia gitu kan. Silakan kalian misalnya mau Google soal, kalian mau tanya ChatGPT. Ku bilang kalian bodoh sendiri kalau kalian tanya ChatGPT. ChatGPT doesn't know shit what's going on ya kan. ChatGPT nggak tahu apa-apa di tentang OSN Bio dan nggak bakal membantu. Jadi aku tidak merasa OSK hanya yang terbaik yang bisa lolos dan ya aku berharap yang memang deserve untuk melanjutkan yang bakal lanjut itu. Tapi tetap ya semoga meski untuk beberapa yang tidak lolos OSK, aku berharap ya kalian tidak menyesal dengan biologi. Aku sampai sekarang meneruskan ilmu biologi, aku nggak pernah menyesal. Ilmu biologi beneran menarik, banyak yang bisa dipelajari dan aku yakin semua dari kalian bakal melakukan bakal jadi orang orang hebat juga suatu hari. Mungkin lebih hebat daripada aku. Ya, semoga lebih hebat. Semoga bahkan lebih hebat daripada aku gitu kan. Ya, itu aja. Oke, kita lanjutin soal ini ya. Kuncup, pengecap. Oke, kita bahas. Merupakan struktur pendeteksi rasa yang terletak pada papila lidah. Fungsi pendeteksi berbagai rasa ini disebabkan karena kuncup pengecap terdiri atas beberapa jenis gustatory cells. Ada sel tipe 2, sel tipe 3, sodium cell seperti yang terlihat. Oke, ini ada tikus, ada lidahnya, ada gustatory cells, ada sel 2, 3, dan sodium cell. Ini ada transduksinya, macam-macam. Oke, ini menurutku agak kompleks, jadi baiknya kita baca dulu soal, baru kita pahami ini yang terjadi apa. Sel tipe 2 dan sodium cell masing-masing berfungsi untuk mendeteksi molekul yang bertanggung jawab atas rasa asam dan asin. Kita coba cek si sel tipe 2 ya. Tapi kalau sodium cell jelas ya, sodium cell literally namanya sodium. Jadi kayak pasti asin lah ya. But ya, we'll see, we'll see. Kita lihat. Kita lihat tipe 2. Dia ini efeknya apa? Otop satu nama proteinnya. Dia ini masukin H+. H+ berarti asam ya. H+ masuk, ini ada perubahan dari pH, dia menghambat si potassium channel. Kalau H+ masuk, potassium channelnya berhenti, terjadi depolarisasi. Depolarisasi bakal masukin Na+, Na+ bakal masukin Ca2+. Na+ ini bakal bikin potensial aksi, kemudian potensial aksi bakal bikin pemasukan dari ion kalsium. Ion kalsium bakal lepasin vesicle yang ada neurotransmitter. Maka tipe 2 kita bisa lihat ya, induktornya itu adalah H+. H+ terbentuk dari mana? Dari asam ya. Senyawa yang asam itu ada H+-nya. Berarti kita bisa bilang tipe 2 itu asam. Sekarang coba kita cek sodium. Namanya aja sodium, berarti harusnya asin ya. Coba kita cek dulu ya. Gitu. Sodium, kok namanya keren ya? Namanya enak, literally enak. Enak, oke. Okay. Electrical natrium channel, maybe, I think, maybe. Tapi namanya keren, enak. Terus dia dari natrium, natrium bikin depolarisasi, makin banyak natrium, potensial aksi bikin pelepasan dari ATP. Oh ya, by the way, ATP ini juga bisa jadi neurotransmitter ya. Oke, okay? ATP ini neurotransmitter yang bikin depolarisasi dari gustatory nerve cell. Jadi sodium cell ya tentu aja berarti dia tipenya apa? Tipenya asin. Benar. Jadi jawabannya adalah benar. Sensasi rasa umami kemungkinan disebabkan oleh sel tipe 3. Coba kita cek sekarang sel tipe 3. Dia
Testen. Testen ini apa? Berarti senyawa lain ya? G protein dia. Dia lewat G protein. Hmm, oke. Maksudnya di sini nggak ada manis ya? Sel tipe satu nggak ada ya? Hmm. Oke, jujur aku agak bingung yang untuk yang soal B ini karena di sini sel tipe 3 itu dia senyawanya nggak spesifik, dibilang testen. Kayak testen ini apa? Setauku rasa umami itu dibentuk dari senyawa glutamat. Kalau misalnya dia bilang ini tuh bukan testen tapi dibilang glutamat, aku bakal bisa langsung gampang bilang kalau ini tuh rasa umami, bener. Tapi, apa ya clue lain yang kira-kira ada di sini? Di sini dibilang dia tuh G protein. Dia berarti sistemnya metabolomik. Ada nggak korelasinya? Aku nggak pikir sih, nggak kepikiran ada korelasi ya. Jujur untuk B aku kurang yakin gimana caranya aku tahu umami. Kayak aku nggak tahu testan itu kenapa hapus semua. Aku nggak tahu testan itu apa. Aku bakal kasih tanda tanya karena di sini em, bisa aja ini tuh tipe 3 bisa jadi manis kan. Kayak kita nggak tahu testan itu apa. Jadi aku nggak berani bilang. Aku nggak tahu. Kayak mungkin jawabannya benar bisa jadi ya benar karena ya cuma itu doang yang tersisa. Tapi kan juga bisa jadi manis. Nggak tahu deh. Aku nggak berani bilang untuk yang tipe 3. Ketiga jenis gustatory cells melibatkan sinapsis sinapsis dengan saraf gustatoris berupa sinapsis kimiawi yang menghasilkan neurotransmitter. Kenapa jawabannya salah? Kalau tipe 2 jelas ya, tipe 2 ini sinaps kimiawi, bener. Kenapa salah ya? Hmm, aku bakal mikir bahwa yang ini kan sinapsnya ya. Aku bakal bikin sinapsnya ini tuh karena dia mompa ATP, berarti dia tuh kimiawi juga nggak sih secara definisi? Karena dia mompa ATP. Kenapa dibilang salah ya? Testan, noun, biology, a substance that produce a taste sensation by activating taste. Ya, masalahnya sekarang kan testan ini nggak spesifik ya. Testan ini bisa jadi manis, bisa jadi umami, bisa jadi kan dua-dua. Aku nggak kepikiran kenapa testan ini nggak mungkin apa ya glukosa gitu. Kenapa nggak testannya juga glukosa selain ini glutamat gitu loh. Ini juga aku bingung kenapa ya salah. Kayak aku nggak kepikiran kenapa yang tipe sodium dan tipe 3 ini nggak dibilang bukan kimiawi, padahal dia melepaskan ATP. ATP ini berfungsi sebagai neurotransmitter. Kan sama aja sih konsepnya di sini, di mana synaptic vesicle ini nggak ada neurotransmitter. Aku bingung, jujur aku bingung di sini. Kuncup pengecap pada bagian posterolateral, berarti bagian sini sama sini ya. Wow, oke. Oh, apa ini? Aku bilang soalnya payah sih ini. Soalnya jelek banget. Serius. Cluenya dikit. Dan kalian tahu gak sih petah lidah yang katanya kayak, aku nggak ingat katanya kayak di sini tuh apa, di sini tuh apa, di sini tuh apa, di sini tuh apa. Itu mitos by the way. Kayak kalau bakal dibilang kayak gini, kuncup pengecap pada bagian posterolateral tuh maksudnya posterolateral tuh ini ya sama ini ya, didominasi sama tipe 2. Aku bakal langsung straight up bilang ini tuh salah. Karena aku pikir ini tuh mitos. Kayak hal ini mitos, harusnya nggak ada kayak dominasinya gitu. Kalau dia ngomong kayak gini, harusnya dia kasih data gitu loh. Mungkin persebaran tipe selnya gitu atau apa. Nah sekarang dia nggak kasih data. Aku bilang soal ini soal jelek sih.
Oke. Ya, aku kira sampai di situ aja. Mohon maaf soal ini aku juga kurang paham. Oke, ya pertemuan kali ini kita sampai di sini aja. Aku mau bilang terima kasih juga buat kalian udah datang ke pertemuan ini. Thank you buat semua pertanyaannya. Ya, aku udah lama nggak ngerjain soal OSK, jadi ini semacam, ya aku juga puas dengan, at least aku apa, materi OSK aku nggak lupa ya. Mungkin kalau materi OSN aku udah banyak lupa deh, udah lama banget. Well, ya itu sih. Sekali lagi, good luck buat OSK, semoga yang terbaik buat kalian. Mau sesi foto kah, terserah. Aku bisa open game kalau kalian mau. Halo, kelihatan nggak? Nggak, aku stop share. Halo, halo semua. Halo, ini udah tengah malam di sini. Aku stop recording.